Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menerangkan materi yang berjudul Digital Business Model dengan aspek legal, etika, serta hukum. Kelompok 1 terdiri dari saya, Hani Budi Lestari, Masna Iyah Putri Nurwana, Alfi Ayu Ilhamna, Syaina Atika Rindra, serta Abdul Khair. Baik, sebagai pemateri pertama di sini tentunya saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu bisnis model. Di era yang digital seperti sekarang ini, tersebarnya informasi dan juga pengetahuan menjadi sangat penting bagi berjalannya sebuah bisnis. Oleh karena itu, organisasi bisnis harus mampu beradaptasi dan juga menyesuaikan dirinya dengan baik dengan era digital seperti saat ini. Namun sebelum kita bahas lebih jauh lagi mengenai digital business model, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu apa sih bisnis model itu. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar mungkin bahwa di sini kami menyampaikan ada 3 definisi dari business model dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu dari Van Cartraman and Henderson dalam jurnal Defining the Business Model in the New World of Digital Business, di mana definisinya business model is a strategy that reflects the architecture of a virtual organization along 3 main factors that are customer interaction, asset configuration, and also knowledge leverage. Yang artinya di sini maksudnya bisnis model adalah sebuah strategi yang mencerminkan sebuah arsitektur organisasi virtual dengan 3 faktor utamanya, yaitu interaksi dengan pelanggan, konfigurasi aset, dan juga pengaruh pengetahuan. Nah, untuk definisi kedua ini dari RAPA, masih dari jurnal Defining the Business Model in the New World of Digital Business, di mana definisinya a business model is a method of doing business by which a company can sustain itself, that is, generate revenue. The business model spells out how a company makes money by specifying where it is positioned in the value chain. Ya, dimana maksudnya bisnis model adalah sebuah metode melakukan bisnis yang perusahaan dapat mempertahankan dirinya yang dengan menghasilkan pendapatan. Nah, model bisnis ini menjelaskan bagaimana perusahaan menghasilkan uang dengan menentukan di mana posisinya dalam rantai nilai seperti itu. Nah, kalau berdasarkan definisi yang ketiga yang lebih sederhana lagi dari investopedia.com, di sini bisnis model adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Nah, setelah membahas beberapa definisi dari bisnis model, saatnya sekarang kita membahas mengenai digital business model. Digital business model merupakan bisnis model atau model bisnis yang berfokus pada pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan proporsi nilainya. Nah, digital business model ini sudah sangat mempengaruhi lini kehidupan kita, misalnya dari pekerjaan, consumer behavior, bahkan untuk bisnis pula. Nah, kita bisa melihat di skema yang sudah kelompok kami tampilkan. Di situ merupakan skema sederhana mengenai bagaimana sih digital business model ini sudah mempengaruhi berbagai sektor. Di situ kita bisa lihat bahwa dengan adanya era digital ini menjadikan adanya yang disebut dengan smart home, di mana kita bisa mengontrol rumah kita hanya dengan menggunakan smartphone. Dan juga dengan teknologi digital sekarang juga bisa kita gunakan, misalnya dengan kita menggunakan smartwatch. Kita bisa mengontrol detak jantung kita, suhu tubuh kita, dan juga langkah kaki kita itu sudah berapa banyak, seperti itu. Dan juga dengan adanya teknologi digital saat ini, dengan kita berbelanja pun kita sudah bisa melakukannya dengan online. Nah, dengan berbelanja online ini, dengan teknologi yang ada, kita sudah bisa mencoba barang yang ingin kita beli. Misalnya ketika kita ingin membeli lipstick atau membeli pakaian, kita bisa mengcompare atau membandingkan secara online warna yang ingin kita beli. Nah, dengan adanya teknologi digital saat ini, banyak sekali produk-produk yang tadinya berbentuk fisik sekarang sudah bisa kita nikmati dalam bentuk digital. Contohnya seperti koran. Nah, dahulu mungkin koran dicetak sehari, lalu esoknya disebarkan ke agen atau ke jalanan untuk dijual. Nah, saat ini koran sudah sangat cepat
informasi dapat menyebar dengan adanya koran digital. Dimana dengan adanya koran digital tersebut, maka informasi yang kita dapatkan atau berita yang kita dapatkan dapat tersebar lebih mudah dan lebih up to date. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik dari digital business model. Di sini kami menampilkan ada 4 karakteristik dari digital business model. Yang pertama yaitu nilai tambah yang dihasilkan tidak akan mungkin tercapai tanpa penggunaan teknologi digital. Hal itu merupakan suatu hal yang pasti karena perusahaan-perusahaan yang bergerak di dunia digital tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya teknologi internet atau teknologi digital ini. Misalnya seperti Gojek, Grab, Amazon, atau Traveloka tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya teknologi digital atau teknologi internet ini. Yang kedua yaitu model bisnis bercirikan inovasi bisnis digital. Model bisnis digital didasarkan pada layanan yang baru di pasar. Kita bisa melihat sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergerak di dunia digital ini mengeluarkan banyak sekali inovasi. Misalnya seperti Gojek atau Grab. Mereka berlomba-lomba mengeluarkan layanan yang terbaru dan yang selengkap-lengkapnya untuk bisa memenuhi kebutuhan para konsumennya. Nah, selanjutnya di sini ada akuisisi dan distribusi pelanggan didasarkan pada saluran digital. Maksudnya di sini perusahaan yang mengembangkan dan mendorong model bisnis digital ini kebanyakan menggunakan teknologi digital untuk menjangkau para penggunanya seperti itu. Nah, karakteristik yang terakhir di sini pelanggan bersedia membayar layanan digital tersebut. Nah, model bisnis digital ini dengan demikian menciptakan nilai pelanggan yang unik dengan dapat dimonetisasi. Oleh karena itu, bagi perusahaan yang menjalankan bisnis di bidang digital bisnis perlu memperhatikan berbagai aspek, seperti aspek legal, etis, dan juga aspek hukum. Oleh karenanya, perusahaan perlu membentuk adanya kode etik perusahaan. Nah, kode etik, regulasi bisnis, dan juga hukum diperlukan untuk memproteksi properti perusahaan, keamanan bisnis e-commerce, dan berbagai macam bentuk kecurangan dan kejahatan yang mungkin terjadi dan berimbas buruk bagi perusahaan. Nah, selain itu, proteksi terhadap konsumen juga perlu dilakukan karena dengan adanya proteksi tersebut dapat meningkatkan kepuasan konsumen serta hubungan yang harmonis antara pemilik bisnis dan juga dengan konsumen. Proteksi terhadap konsumen merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan dan diaplikasikan oleh suatu entitas bisnis. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai salah satu jenis dari digital business model. Yang pertama yaitu freemium model. Freemium model ini merupakan gabungan dari kata free dan juga premium. Sehingga definisi dari freemium model merupakan model bisnis yang produk atau layanannya dapat digunakan secara gratis. Namun jika pelanggan ingin menggunakan fitur tambahan, ia harus membayarnya. Nah, atau mengubahnya menjadi versi premium. Kita bisa melihat contohnya seperti aplikasi-aplikasi yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, misalnya seperti Spotify, Joox, YouTube Premium, dan juga Google Drive. Ketika kita ingin menambahkan fitur tertentu, maka kita harus membayar atau kita harus berlangganan kepada aplikasi tersebut. Nah, menurut Lincoln Murphy, freemium business model ini terdapat 7 tipe. Yang pertama yaitu traditional freemium, di mana model ini merupakan model di mana semua fitur yang disediakan tetap gratis selamanya. Yang kedua ada land and expand, di mana pengguna dapat mendaftarkan dengan gratis, namun layanan yang ditawarkan terbatas, dan jika ingin menggunakan fitur tertentu maka harus membayar biaya tertentu sesuai dengan fitur yang diinginkan. Yang ketiga yaitu unlimited free trial. Nah, unlimited free trial ini merupakan gabungan dari traditional freemium dan free trial, di mana pengguna dapat menggunakan produk atau fitur sebagai bentuk uji coba, dan jika ingin menggunakannya terus-menerus maka harus membayar dengan jumlah tertentu. Yang keempat yaitu freeware 2.0, di mana produk atau fitur yang digunakan sepenuhnya secara gratis, namun untuk menambah fitur khusus perlu melakukan pembayaran. Contohnya seperti game Fortnite.
game Fortnite dapat dimainkan oleh semua orang. Namun jika kita ingin mengganti pakaian atau mengganti dance modelnya, kita harus membayar dengan jumlah tertentu. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu alternatif produk strategi. Nah, ini sering digunakan oleh perusahaan yang sudah menawarkan serangkaian layanan premium. Perusahaan-perusahaan ini bertujuan untuk menambah pasar atau industri lain dan menggunakan produk premium sebagai sarana untuk menarik pelanggan. Yang keenam yaitu ekosistem. Merupakan sebuah model bisnis dari freemium bisnis model di mana pengguna memiliki akses lengkap ke semua fitur dan platform tersebut. Namun monetisasi terjadi melalui model bagi hasil di mana perusahaan induk mengambil sebagian dari setiap penjualannya. Nah, contohnya ini seperti Apple Store dan juga Play Store, di mana keduanya gratis kita akses. Namun ketika kita ingin membeli aplikasi yang berbayar, maka hasilnya akan dibagi dua atau dibagi oleh si pengembang aplikasi tersebut dengan pihak App Store atau pihak Play Store. Nah, yang terakhir yaitu network model, di mana monetisasi melalui pengumpulan dan juga penjualan data. Perusahaan akan memonetisasi perhatian pengguna melalui penggunaan iklan yang bersponsor. Nah, contohnya ini adalah seperti sosial media, misalnya Facebook, Twitter, Instagram, dan juga bahkan Google juga merupakan salah satu tipe dari network model. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, yaitu mengenai digital business model dan juga digital business model yang pertama yaitu freemium model. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu model subscription. Model subscription adalah model bisnis di mana pelanggan diharapkan untuk membayar biaya berulang agar pelanggan dapat menikmati keakses produk atau layanan yang berkelanjutan. Nah, model ini telah berkembang menjadi pendekatan yang strategis guna meningkatkan pendapatan, pertumbuhan, dan loyalitas merek untuk semua jenis bisnis di berbagai industri. Model bisnis ini menghasilkan pendapatan melalui jumlah pembayaran pelanggan untuk jangka panjang ke produk atau ke layanan perusahaan. Contohnya yaitu seperti Spotify dan Netflix. Ada dua jenis model subscription. Yang pertama yaitu pelanggan menerima produk atau layanan secara berkala, dan yang kedua yaitu pelanggan mendapatkan akses ke layanan atau ke produk secara virtual. Contohnya seperti Spotify, Netflix, YouTube Premium, View, dan lain-lain. Kemudian ada 3 aspek utama yang menjadi fokus model subscription. Yang pertama yaitu value atau nilai. Metode masukan secara substansial ini dapat meningkatkan kesetiaan pelanggan. Oleh karena itu, dalam model bisnis ini atau model subscription ini, perusahaan dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang melebihi transaksi, sehingga dapat mendorong pelanggan untuk terus menikmati produk atau layanan perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu prediktabilitas. Model bisnis ini memperlancar alur permintaan dari pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan dapat menjalankan operasinya dengan lebih efektif. Setiap bulannya, perusahaan akan tahu berapa banyak pelanggan yang mereka miliki, sehingga mereka juga dapat memprediksi berapa banyak pendapatan yang akan dihasilkan per bulannya. Dan yang ketiga adalah hubungan pelanggan. Keistimewaan dari model bisnis ini adalah bahwa ia mampu memberikan banyak kesempatan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, karena mereka bisa bertanya langsung tentang tanggapan pelanggan dengan produk atau layanan yang mereka miliki, dengan mendapatkan umpan balik setiap bulannya. Sehingga hal ini dapat mengetahui lebih banyak kesempatan untuk melihat kekurangan atau kelebihan produk dan layanan tersebut. Dengan melakukan ini, pemilik bisnis juga dapat mengubah dan memperbaiki bisnis mereka untuk memastikan kebutuhan pelanggan tetap terpenuhi.
Model selanjutnya yaitu model on demand atau sesuai dengan permintaan. Kalau bahasa sekarang mungkin bisa juga disebut dengan delivery, yang berarti melayani konsumen saat mereka meminta. Tujuan dari model on demand ini bertujuan untuk menyediakan pengiriman barang dan jasa secara cepat. Pertumbuhan pasar sekarang itu memiliki potensi besar yang luar biasa. Banyak sekali perusahaan memiliki platform sesuai permintaan yang dapat mengirimkan ke pelanggan secara real time. Sebagian besar pelaksanaan demand ini ditawarkan melalui aplikasi seluler, membuat solusi tersedia bagi konsumen di ujung jari. Ada 5 solusi bagi kita dari model on demand ini dengan cara kita mengkonsumsi produk dan layanan. Yang pertama yaitu model makanan sesuai permintaan, contohnya seperti GoFood dan GrabFood. Yang kedua yaitu model logistik sesuai permintaan, ada ekspor dan impor. Kemudian yang ketiga ada model layanan sesuai permintaan, contohnya adalah salon. Kemudian yang keempat, ada model pengiriman sesuai permintaan, seperti ada JNT, JNE, Si Cepat, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah layanan transportasi sesuai permintaan, contohnya ada Gojek, Grab, dan taksi online. Penerapan model on demand ini dinilai sebagai inovasi yang tak hanya memudahkan konsumen saja, tetapi juga penyedia barang dan jasa untuk melakukan aktivitas ekonominya. Bagi konsumen, model on demand ini mampu menjawab kebutuhan karena mereka menawarkan kenyamanan, kecepatan, dan kepraktisan dalam upaya memenuhi kebutuhan mereka. Sementara bagi para penyedia barang dan jasa, model ini memberikan kelonggaran waktu karena mereka bisa memilih dan memilah jam kerja untuk memenuhi permintaan konsumen yang terus meningkat. Jadi, model customize ini merupakan kegiatan bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan dengan menciptakan dan memberikan produk atau jasa kepada konsumen yang sesuai dengan kebutuhan serta keinginan konsumen. Jadi di sini ada dua aspek yang menjadi aspek penting dalam model customize, yaitu adalah kebutuhan dan keinginan, seperti itu yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Berikut adalah aspek utama yang menjadi fokus utama pada model customize. Jadi, yang pertama adalah kebutuhan. Nah, kebutuhan manusia terorganisasi dalam satu rangkaian tingkat yang sifatnya saling berkaitan satu sama lain. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, dan ego. Ikut penjelasan dari beberapa kebutuhan tersebut, seperti kebutuhan fisiologis itu merupakan hal yang amat mendasar dalam kehidupan manusia, seperti orang butuh makanan, air, pakaian, kosmetik, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Nah, kebutuhan rasa aman ini bila mana kebutuhan fisiologis telah terpenuhi secara memuaskan, kebutuhan yang lain menuntut dan hal itu mulai mendominasi tingkah laku. Nah, seseorang itu memerlukan rasa aman, memerlukan perlindungan dari ancaman bahaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini apabila kebutuhan rasa aman telah terpenuhi secara memuaskan, tidak lama kemudian menyusul kebutuhan sosial yang menjadi motivator tingkah laku dengan rasa berterima di tengah-tengah pergaulan, seperti itu, dan menerima kasih sayang, persahabatan. Yang keempat, kebutuhan ego. Nah, dalam kebutuhan ego ini, kebutuhan-kebutuhan yang bersifat egoistik menyangkut dua pokok penting, diantaranya seperti kebutuhan yang berkaitan dengan harga diri, yakni kebutuhan untuk berdiri sendiri, kebutuhan mendapat prestasi kerja, kompetensi, dan pengetahuan. Yang kedua, kebutuhan yang menyangkut nama baik, kebutuhan mendapat status, pengakuan, penghargaan, hormat satu sama lain, seperti itu. Selanjutnya, pada model customize terdapat 4 pendekatan, yaitu di antaranya pendekatan kolaboratif, pendekatan adaptif, pendekatan kosmetik, dan pendekatan transparan. Yang pertama, pendekatan kolaboratif itu merupakan komunikasi produk yang diinginkan oleh customer.
Yang kedua, pendekatan adaptif. Pendekatan adaptif ini produk didesain sedemikian rupa sehingga para pemakai dapat mengubahnya sendiri. Yang ketiga, pendekatan kosmetik. Pendekatan kosmetik ini merupakan penyajian produk standar yang berbeda untuk pelanggan yang berbeda. Yang terakhir, pendekatan transparan. Pendekatan tersebut merupakan penyediaan bagi pelanggan individual barang atau jasa yang unik tanpa membiarkan mereka mengetahui secara eksplisit bahwa barang atau jasa tersebut telah customized untuk mereka, seperti itu. Masuk pada materi model marketplace. Nah, marketplace ini adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Di Indonesia sendiri, persaingan marketplace itu semakin ketat dan pemain-pemain baru dan lama perlu bersaing untuk merebut konsumen di Indonesia. Nah, berikut beberapa contoh 5 besar marketplace yang termasuk jenis marketplace murni karena jangkauannya pasar lebih besar dan beragam. Yang pertama ada Tokopedia, yang kedua Bukalapak, ketiga Shopee, keempat Lazada, dan kelima Blibli.com. Nah, jika teman-teman bertanya apa bedanya marketplace dengan online shop, apakah marketplace dan online shop adalah dua hal yang sama? Jawabannya adalah bukan, karena marketplace dan online shop adalah dua platform yang berbeda. Perbedaan utamanya terletak pada perantara. Marketplace adalah perantara yang menghubungkan para penjual dengan pembeli. Di sisi lain, online shop itu atau toko online tidak memerlukan perantara. Penjual langsung menjual produknya di platform mandiri kepada pembeli. Jadi, tidak ada perantara sama sekali, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model product creation. Model product creation merupakan proses pembuatan produk non-fisik yang dapat diunduh oleh customer melalui website atau digital marketplace yang ditujukan untuk produk jenis digital. Nah, selama bertahun-tahun, satu-satunya jenis produk digital yang dijual itu hanya e-book. Namun, seiring berjalannya waktu, sekarang digital produk dapat berupa video tutorial, produk perangkat lunak, aplikasi telepon pintar, template digital, tutorial audio, fotografi, ataupun jenis-jenis konten lainnya yang dapat diproduksi dalam format digital. Nah, jenis bisnis online model ini sering dipandang sebagai bisnis paling menguntungkan karena produk itu hanya dapat dibuat sekali namun bisa dipasarkan ke ribuan pelanggan di seluruh dunia. Pembuatannya cepat dan harga produksinya juga murah. Nah, selanjutnya bagaimana sih digital product creation ini bekerja? Setiap dari kita pasti memiliki keahlian atau keterampilan yang dapat diajarkan kepada orang lain atau keahlian tersebut ingin diketahui oleh orang lain. Nah, mungkin dulu kita hanya dapat berbagi ilmu ini melalui produk cetak saja. Namun di era internet ini kita bisa membagikan ilmu pengetahuan kita melalui internet. Bahkan ilmu pengetahuan kita ini bisa menjawab masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh orang lain. Misalnya ketika kita membuat video tutorial tentang bagaimana memasak, kemudian kita upload ke YouTube, bisa menjawab permasalahan orang-orang yang ingin belajar masak atau nggak bisa masak. Nah, dengan membuat video tutorial seperti itu, kita bisa menciptakan produk kita sendiri. Nah, digital product creation ini juga memberi kesempatan untuk membuat produk tambahan bagi pelanggan yang sudah ada. Jadi, kita bisa menghasilkan produk tambahan tanpa perlu melakukan pemasaran tambahan. Terdapat pro dan kontra dari model product creation ini. Yang pertama, pro-nya adalah tidak perlu menyimpan stok barang karena semua produk sudah dihasilkan secara digital, maka tidak perlu lagi adanya stok barang. Kemudian yang kedua, satu produk digital dapat menghasilkan pendapatan selama beberapa tahun, seperti misalnya content creator, YouTuber dengan
satu video, dengan satu konten video mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan banyak. Kemudian yang ketiga itu produk digital dapat berjalan seiring dengan situs otoritas. Nah, yang keempat dapat membuat produk tambahan untuk pasar yang sama. Kemudian yang terakhir, produk digital dapat dibuat dengan cepat menggunakan berbagai metode, sehingga produksinya tidak memakan waktu yang lama. Nah, yang untuk selanjutnya kontranya itu yang pertama adalah tidak ada jaminan bahwa produk Anda akan laku bahkan di pasar yang tepat. Kemudian yang kedua, Anda perlu memasarkan produk Anda secara ekstensif. Kemudian yang terakhir, dibutuhkannya copywriter yang handal karena ini merupakan produk digital, maka diperlukannya caption pada produk-produk yang akan kita pasarkan. Maka dibutuhkannya copywriter yang handal untuk menarik minat-minat pelanggan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang model dropship. Model dropship ini merupakan model bisnis yang cocok untuk kita yang ingin membangun sebuah usaha namun memiliki keterbatasan dalam modal usaha. Nah, model dropship ini merupakan model bisnis di mana kita hanya akan meneruskan pesanan pelanggan ke supplier atau pedagang grosir, dan mereka akan mengirimkan produk atau pesanan tersebut langsung kepada pelanggan kita. Kita nggak harus melihat produk tersebut secara langsung atau menyentuh produk tersebut, namun kita hanya perlu memajang foto produk tersebut, dan jika ada yang tertarik, kita hanya perlu menghubungi supplier yang menyediakan produk di gambar yang telah kita pajang di toko online kita. Yang selanjutnya yaitu bagaimana sih cara kerjanya bisnis dropshipper ini. Jadi yang pertama itu pelanggan itu akan melakukan pemesanan di toko online kita. Nah, setelah dia melakukan pembayaran, kita langsung menghubungi supplier yang mempunyai produk tersebut. Nah, kita melakukan pembayaran atas pemesanan tersebut ke supplier. Lalu setelah itu, supplier akan mengirimkan produk tersebut langsung kepada customer atau pelanggan kita atas nama toko kita sendiri atau atas nama kita. Nah, yang terakhir itu manfaat dari dropshipper. Apa sih manfaat dari bisnis dropship ini? Nah, dropship ini merupakan model bisnis yang sangat efektif karena memiliki banyak kelebihan diantaranya. Yang pertama itu easy startup, di mana bisnis ini sangat mudah untuk dimulai. Kita hanya perlu mencari supplier dan membuat website. Nah, setelah itu kita sudah mulai bisa menjalankan bisnis ini. Yang kedua yaitu low cost, di mana biaya untuk memulai bisnis ini sangat rendah. Satu-satunya biaya yang kita keluarkan hanyalah biaya untuk membuat situs web kita. Yang ketiga low overhead, karena kita ini menjalankan toko online. Nah, kita itu nggak perlu menyetok barang dan tidak perlu juga menyewa ruang gudang karena kita tidak membutuhkan ruang seperti toko fisik. Yang keempat, low risk, di mana risiko untuk menjalankan bisnis ini sangat rendah. Kita tidak perlu takut apakah produk kita ini laku atau tidak. Karena jika barang kita tidak terjual, kita tidak akan mendapatkan kerugian apapun. Yang terakhir yaitu freelancing, di mana dalam menjalankan bisnis ini kita hanya perlu dua hal. Yang pertama itu mempunyai perangkat seperti laptop atau handphone, dan yang kedua memiliki koneksi internet. Nah, menjalankan bisnis ini sangatlah gampang karena kita bisa menjalankannya saat bepergian atau kita dapat menjalankannya di mana saja dan kapanpun. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.